أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bergandengan memuji Allah, kemudian memberikan salam salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kunci pintu-pintu rahmat Allah. Ats-tsana 'ala Allah, memuji Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian bersalam salat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa mengenal Allah tanpa Rasulullah SAW? Kita mengenal Allah, otomatis kita mengenal siapa diri kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku ingat kalian. Al-Baqarah 152. Subhanallah. Ingatlah aku, yaitu ingat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan ingat kita. Maka siapa yang mengajarkan Islam? Tidak lain hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji milik Allah, inilah kita sadari seluruh pujian hanya milik Allah. Saya tidak punya setitik pujian pun. Itu cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan jiwa. Dengan jiwa. Kadangkala kita lupa bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ada jiwa fujur, ada jiwa takwa. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Subhanallah. Ini redaksi-redaksi dalam Al-Quran harus kita pahami. Dialah Allah yang mengilhami kepada diri kita. Ada unsur yang tidak baik, yaitu fujur, itulah disebutkan hawa nafsu kita. Wa alhamaha fujuraha, yaitu kefasikan diterjemahkan. Kemaksiatan apapun digerakkan oleh jiwa, namanya jiwa fujur. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang menekan atau membersihkan jiwa kita dari fujur. Alhamdulillah, yang disebut dengan asyam dikit lagi, yaitu Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini bentuk gambaran bahwa asyam adalah menahan. Menahan apa? Menahan sesuatu yang bergerak. Tidak mungkin yang tidak bergerak ditahan. Kita ketika kita naik mobil, naik motor, bahkan mungkin naik beca gitu kan, ada remnya, ngerem, itulah asyam. La'allakum tattaqun, di dalam diri kita, wa taqwaha, tadi ada unsur walhamaha fujuraha wa taqwaha, ada unsur fujur yang ngajak maksiat, ada unsur takwa. Ini fujur atau kefasikan atau hawa nafsu, kita tekan. Menekan itulah yang disebut dengan asyam, menahan. Maka kata-kata kutiba alaikumusiyam bukan hanya diterjemahkan diwajibkan kalian berpuasa. Apakah di balik ini? Di balik ini adalah fujur, yaitu hawa nafsu, sifatnya agresif, ofensif. Dia selalu ingin dominan, mendominasi. Maka dia bergerak, butuh direm. Rem, asyam. Supaya apa?
takwa lebih dominan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maula. Rasulullah mengajarkan sebuah doa untuk membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita dengan doa, ya Allah, beri takwaku, kasih kekuatan jiwa takwa di dalam diri. Tidak ada satupun yang bisa membersihkan jiwa kecuali Engkau. Maka membersihkan ini menunjukkan menguatkan takwa, menekan. Nah, fujur sifatnya adalah ofensif, agresif, bergerak terus hawa nafsu kita. Halaka mru'un man lam ya'rif qadrahu. Orang itu akan hancur kalau tidak mengetahui dirinya. Sekarang kita diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla ada musuh di dalam diri kita, yaitu keinginan kita, hawa nafsu kita. Dan itu bergerak setiap saat, sampai pun mau mati. Ini musuh tersembunyi dan tidak pernah mati kecuali kita mati. Musuh tersembunyi yang kedua adalah syaitan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas tentang surat Asy-Syams untuk mengenal siapakah diri kita. Inilah yang saya ingin ulangi lagi supaya kita betul-betul paham. Who am I? Siapakah jiwa kita? Apakah jiwa kita? Jiwa kita yang disebut dengan fa'alhamaha fujuraha. Ada fujur di dalam diri kita. Ada kefasikan. Wa taqwa, juga ada ketakwaan. Jadi dua ini setiap saat selalu berperang. Hanya orang yang merasa dan menyadari peperanganlah yang akan menang. Dibalik. Hanya orang yang kalah kalau dia tidak menyadari dia itu diserang. Kalau orang mau diserang musuh dan tidak merasa ada musuh, ya akhirnya dia dipastikan akan kalah. Nah, apakah saya kalah? Saya tidak tahu. Anda merasa diserang oleh musuh dalam diri kita atau tidak? Subhanallah. Inilah yang baru kita paham. Jangan langsung, ini saya berbuat maksiat karena setan. Enggak. Pertama kali dari diri sendiri. Oleh karenanya, kita pahami di dalam diri kita ada jiwa fujur, ada jiwa takwa. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Kalau kita mengetahui ada musuh di dalam diri kita dan kita diserang, disinilah cikal bakal kemenangan kita. Kita mau melakukan sesuatu, ini yang ngajakin ini hawa nafsu saya atau tidak. Maka itu hidup sesungguhnya hanyalah menjalankan dan memperjuangkan keinginan Allah Subhanahu. Tidak lain. Disinilah kita bisa introspeksi diri. Apakah saya membesarkan Allah dengan taat kepadanya? Seluruh aturan kita ikut. Subhanallah. Nah, apabila kita terbalik, hidup itu tergantung saya, bebas tersayang, maunya saya apa. Nah, inilah yang terjadi gambaran setan. Ya. Kita lihat Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Takwa mengatakan Allah kita besarkan. Di waktu yang bersamaan kita menekan fujur kita. Kita ingat akhirat. Di waktu yang bersamaan kita menekan fujur kita. Fujurnya itu apa? Diri kita sendiri. Saya ulangi lagi Bapak Ibu yang cinta Allah. Ketika kita membesarkan Allah, kita menekan, menguatkan ketakwaan kita. Di waktu yang bersamaan kita menekan hawa nafsu kita. Memang hawa nafsunya apa Ustaz? Ruku dan sujud itulah gambaran hawa nafsu kita. Kita tundukkan. Kita tundukkan. Ketika kita membesarkan Allah,
Sesungguhnya setiap insan mempunyai pride, harga diri. Maka dia sombong dengan hartanya. Dia sombong dengan jabatannya. Saya seorang raja. Ini bukan raja Jawa, gitu kan. Subhanallah. Ya raja di mana aja. Ya, ngaku-ngaku raja Jawa. Subhanallah. Malikul Mulk. Raja di seluruh kerajaan langit dan bumi dalam genggamannya. Siapa itu? Allah. Lahu mulkus samawati. Kerajaan langit dan bumi milik Allah. Lillahi mulkus samawati. Milik Allah kerajaan langit dan bumi serta sisnya. Atau yang kita hafal. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi, dan seterusnya. Kamu semua milik Allah. Maka ketika kita membesarkan Allah, di waktu yang bersama menekan hawa nafsu kita. Yaitu yang disebut dengan fujur. Nah inilah ya. Bapak Ibu lihat gambarnya, membesarkan Allah, waktu bersama menekan fujur kita. Ingat akhirat, menekan sifat duniawi kita. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran bagaimana kita bisa memahami jiwa. Ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang bisa memahami diri kita kecuali bimbingan dari yang mencipta kita. Tidak ada satupun yang bisa memahami jiwa kita kecuali ada orang yang melihat siapa yang mencipta Allah. Ya sudah, bacalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Sabda Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satupun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kecuali wahyu dari aku. Maka Rasulullah SAW menjelaskan ini semua. Kekuatan kita adalah kesadaran diri kita bahwa kita sedang berperang dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita paham ini, kita akan menekan diri kita. Jangan sampai diri kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Kalau ini dibuka, kita kalah. Inilah yang ditunggangi oleh setan. La'anahullah. Allah melaknat iblis. Allah melaknat setan. Wa qala la takhidanna. Wa qala lam taukid nun tasydid. Sungguh-sungguh. La takhidanna. Aku sungguh-sungguh akan mengambil ibadika dari hamba-hambamu nasibam mafruḍah. Ini jatahnya setan di dalam diri kita. Bagian setan di dalam diri kita. Apa itu? Ya hawa nafsu tadi, fujur tadi. Di dalam bahasa Arab, kalau ada taukid penekanan. Jadi, la'at takhidanna, lam sendiri, la'at takhidanna. Ini surat An-Nisa 118. La'at takhidanna. Sungguh-sungguh, pakai nun tasydid. Sungguh-sungguh, aku akan ngambil. Apa? Dijadikan bagian diri kita sebagai pintunya setan, ini dikapitalisir menjadi modalnya setan. Wala udillannahum, sungguh-sungguh saya akan sesatkan mereka, disesatkan. Padahal kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan sampai kita termasuk hamba-hamba yang sesat. Maka kesesatan kita dari diri kita sendiri, fujur. Kemudian setan masuk. Inilah yang digerakkan. Maka redaksinya dalam surat An-Nisa 118. Wala udillanna, sungguh-sungguh. Ini penekanan. Wala umanniyannahum. Ini penekanan semua. Jadi kita dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla, inilah redaksi Al-Quran yang menunjukkan setan agresif, ofensif. Tadi sudah saya katakan, jiwa kita ada fujur. Fujur sifatnya agresif, ofensif. Dia mendominasi. Setan juga begitu. Hanya orang yang menyadari dia dalam peperangan yang akan menang. Dan orang-orang kalah adalah orang yang tidak menyadari setiap saatnya dia diserang. Kalah. Kita punya rumah, akan diserang oleh maling. Kita biasa aja. Akan datang para penipu-penipu. Datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mau kita tawarkan ini. Kalau kita tahu itu penipu, kita sudah protek. Tidak, kita nggak nerima. Tapi kalau Anda tidak menyadari, mereka datang, kita dengar-dengar, lama-lama akan hanyut. Akhirnya kita tertipu.
Inilah redaksi Al-Quran. Jadi setan itu laudallana. Kalimat udillana dal adalah sesat. Wala umanniyan sungguh-sungguh dikasih iming-iming, angan-angan. Angan-angan itu angan-angan. Dibangkitkan angan-angan yang nol, yang kosong. Jadi kadang-kala kita, saya mau begini, nanti saya gini. Nanti saya gini, saya gini. Tanpa disadari ada dua musuh. Pertama fujur dengan setan. Maka itu tauhid, balik lagi, tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah dihancurkan dari dua sisi. Dari hawa nafsu kita, inilah saya. Bapak-bapak, ibu, saya. Itu hawa nafsu kita. Setan ngebisikin, wah kamu hebat, kamu kaya, kamu cantik, kamu gagah, kamu berilmu, titel kamu banyak. Terus kolaborasilah antara setan dan hawa nafsu. Nanti kamu orang hebat, nanti kamu ini. Dikasih angan-angan, orang nanti akan memuji kamu. Kamu jadi orang tenar, followernya banyak, dan seterusnya. Kamu bla bla, nanti kamu untung. Ini angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Ini yang disebut dengan wala umanniyannahum. Ini Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hati-hati dengan diri kita sendiri. Maka itu saya ingin sekali Bapak-bapak Ibu mengenal who am I, siapa diri kita. Kita itu la haula wala quwata illa billah. Bagaimana orang itu mau menyombongkan dirinya sementara dia tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Jangan itu keberadaan dirinya sendiri pun tidak ada. Kecuali dari Allah. Nah, banyak orang yang menunjukkan ini saya, dia lupa la haula wala quwata illa billah. Dia lupa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka itu cara berzikir ketika kita membesarkan Allah, langsung ingat diri kita siapa. Itu Al-Quran yang mengajarkannya. Surat Al-Baqarah 152. Siapa saya? Ini sama dengan surat Al-Hasyr surat 52 ayat 19. Yaitu orang yang lupa Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita mau mengasah tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, yaitu melihat segala sesuatu dikembalikan pada Allah. Ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah. Di waktu yang bersamaan, ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya. Hawa nafsu ngomong berbicara seperti itu. Ini rububiyah, Rabbun yang memiliki, yang mengatur. Ini milik Allah, milik Allah, milik Allah. Hawa nafsu tidak diam. Hawa nafsu mengatakan, ini punya kamu, kamu hebat. Setan pun datang, kamu tuh hebat. Dimiskinkan. Karena ketika fujur itu hidup, maka inilah kendaraannya setan. Surah An-Nisa 118. Jatahnya setan, fasilitasnya ada, masuklah setan di situ. Subhanallah. Dikasih angan-angan. Jadi kalau kita ngeliat orang sombong, dia meruntuhkan tauhid rububiyah dan meruntuhkan tauhid uluhiyah. Sebalik lagi, balik kepada Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, agar kita bisa paham sekali ya. Jangan sampai kita tidak ngeh. Ada di dalam tubuh kita ada yang disebut dengan fujur, bukan fufafa. Fujur, ada fujur. Baik lagi kita lihat slide supaya kita paham. Subhanallah. Kalaulah memang kita sadari di dalam diri kita ada fujur, dan ada takwa. Ini yang harus kita paham, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kata-kata fujuraha wa taqwaha. Lihat, ketika kita tauhid rububiyah, melihat alam semesta serta seisinya, ini dari Allah. Ini pondasi tauhid rububiyah, ini namanya pondasi mengenal Allah. Baik. Jadi kalau kita tahu, ini adalah milik Allah, ini adalah milik Allah, ini adalah milik Allah. Berarti ini pondasinya kita kuatkan. Pondasi apa? Mengenal Allah. Ini mulai nomor 1 nih. Ini tauhid rububiyah. Kita lihat alam semesta serta isinya. Ini kita nih pondasi adalah milik Allah.
Jadi kalau kita lihat ini adalah milik Allah, langit dan bumi seharusnya milik Allah. Saya ngeliat tubuh saya, ini milik Allah. Saya ngeliat rumah saya, ini milik Allah. Ya Allah, ini semua dari Engkau, ya Allah. Saya ngeliat pasangan hidup saya, ini dari Allah, ini dari Allah. Ini pondasinya. Tauhid rububiyah. Kemudian barulah kita tauhid uluhiyah. Maka yang dipuji hanyalah Allah. Yang dibesarkan hanyalah Allah. Yang diagungkan hanyalah Allah. Yang disucikan hanyalah Allah. Ini ke atas ini. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa bahwasanya ini semua adalah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kita ngeliat ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah, langsung who am I? Nah, ini yang harus kita pahami. Siapakah saya? Kembali, saya adalah nothing. Ini cara membaca Al-Quran, baca zikiran dengan jiwa. Saya itu tidak ada apa-apanya. Di balik Allah Akbar, Allah besar, saya maha kecil. Ini titik nol namanya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham bahwa cara berzikir diajarkan. Nah, sementara jiwa kita kebalikannya, setan kebalikannya. Setan dan jiwa itu sama, jiwa fujur dan jiwa takwa. Nah, disinilah kita harus berhati-hati dalam melihat sesuatu, apakah ada Allah atau tidak. Sekarang pertanyaan saya, ini harus jujur Bapak Ibu, tidak perlu dijawab, karena kan di silent semua, gitu kan. Bapak Ibu yang cinta Allah, soal pertanyaan saya, siapa yang tadi pagi bangun tidur, ini yang di Indonesia ya, kalau di Amerika Kanada belum tidur. Anda bangun langsung berzikir, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha akbar, atau berzikir, La ilaha illallah, wahdahu la syarika, lahul mulk, وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. Siapa? Atau langsung bangun tidur pakai minimalis saja lah. Alhamdulillah, bangun masuk WC. Allahumma na'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Alhamdulillah, aku ya Allah dari khubsi wal khaba'is. Keluar dari WC, Alhamdulillah, ini minimalis. Atau yang dahsyat tadi yang panjang, bangun tidur jam 2, jam 3, langsung ada berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Jangan langsung ke WC. Atau langsung bangun tidur, langsung WC. Kalau Anda bangun tidur langsung ke WC tanpa zikir, itu kita didominasi oleh fujur. Kita didominasi oleh fujur kita. Didominasi oleh siapa? Hawa nafsu kita. Maka kita tidak membesarkan Allah. Ini yang berbahaya. Maka ada fujur, ada takwa. Berarti kita dikuasai oleh fujur kita. Nah, inilah yang saya katakan. Ketika kita memuji Allah, membesarkan Allah. Ini tidur dari mana? Dari Allah. Anda bisa pup, bisa pipis, siapa menggerakkan tubuh Anda sehingga keluar tubuh semua kotoran? Alhamdulillah, ya Allah, aku bersyukur. Alladzi adzhaba, engkau telah mengeluarkan semua, menghilangkan anil adza, semua kotoran, wa'afani, dan engkau memberikan kesehatan. Setan enggak, fujur enggak. Ini setan dan fujur sama-sama ini. Fujur mengatakan enggak pakai alhamdulillah juga saya bisa tidur lagi. Enggak pakai alhamdulillah juga saya bisa WC santai-santai saja. Akhirnya membesarkan saya. Inilah gambaran fujur. Membesarkan diri kita. Membesarkan dunia. Melupa akhirat. Saya kasih gambar. Setan pun demikian, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Setan pun demikian. Sama, setan selalu membesarkan kamu orang hebat, kamu orang keren, kamu orang kaya, harta kamu banyak, kamu jabatannya tinggi, kamu. Dua inilah yang kolaborasi antara hawa nafsu dengan setan. Jadi ada dua musuh. Nah, sekarang kita praktekkan di dalam zikiran kita, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Lihat ini gambarnya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali.
Buat kita saya akan gambarkan. Pertama kali, nah ini yang sering kalahnya manusia di sini. Itu pondasinya dihancurkan. Ini dihancurkan. Dihancurkan oleh setan, dihancurkan oleh hawa nafsu kita. Pondasinya apa? Mengenal Allah. Ini yang pertama kali dihancurkan. Mengenal Allah gimana? Lihat, saya ajarkan. Kalau saya ngeliat air minum adalah air minum, ini kajian lanjutan ya, jadi harus nyambung dari yang pertama. Kalau saya ngeliat air minum adalah air minum, sukseslah hawa nafsu Anda dan setan untuk menghancurkan kita. Mengenal Allah itu namanya tauhid rububiyah. Saya ngeliat makanan adalah makanan, sukseslah setan dan hawa nafsu kita. Saya ngeliat pasangan hidup saya, anak saya, rumah saya, ini adalah rumah saya, inilah anak saya. Tidak dikaitkan dengan Allah, maka hilanglah tauhid rububiyah, berarti tidak mengenal Allah melalui harta Anda. Tidak mengenal Allah melalui anak Anda. Tidak mengenal Allah melalui pasangan hidup kita. Maka dihancurkan, ini gambarnya petir nih. Saya gambarkan ini, maksudnya supaya kita paham. Masya Allah. Nah, ini adalah dihancurkan kita. Dihancurkan, dihancurkan. Dihancurkan mengenal Allah. Otomatis yang ke atas rontok semua. Hancur semua. Yang ke atas ini rontok. Kenapa? Pondasinya hilang mengenal Allah. Inilah saya selalu mengatakan zikir adalah mengingat Allah. Pondasi mengingat adalah mengenal Allah. Jadi dihancurkan. Apalagi siapa diri saya, ke bawah lagi nih. Dihancurkan. Tidak sampai titik nol. Saya. Dia lupa dia akan menjadi jenazah. Dia lupa akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ini gambar jenazah dengan padang mahsyar. Inilah upaya setan dan hawa nafsu kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Balik lagi tadi. Ini penting ya buat kita semua. Ada dua musuh yang menghancurkan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Musuh pertama adalah hawa nafsu kita. Kita melihat alam semesta serta sisinya, ini milik siapa? Milik Allah. Nah, kata-kata ini milik Allah itulah yang dihilangkan oleh hawa nafsu kita. Jadi yang ada apa? Ini milik kamu orang hebat, ini bla 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 dan seterusnya. Bapak Ibu, ini amat sangat penting dalam kita sehingga kita bisa introspeksi diri. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita sadar ada peperangan abadi sampai kita mati. Tapi perang itu dua musuh tersembunyi yang menghancurkan diri kita. Bagaimana dia menghancurkan diri kita? Yaitu dihancurkannya tauhid rububiyah. Rububiyah apa itu? Mengenal Allah melalui alam semesta. Ini kadang-kadang kita lupanya di sini nih. Ya, jangan sampai kita tidak mengenal Allah melalui alam semesta. Ini kadang-kadang kita melihat alam semesta, ini langit, ini bumi, ini matahari, biasa saja. Kadang-kadang kita melihat alam semesta, sunrise, karena dikatakan sunrise. Nanti sore, sunset, biasa saja. Harusnya ketika kita melihat alam semesta, Allah Akbar, Masya Allah. Langsung hati kita kecil. Ya Allah, betapa agung. Ya Allah, betapa dahsyatnya. Maha besar Engkau. Nah, itu yang hilang. Kenapa? Melihat alam semesta adalah alam semesta. Melihat kehidupan kita adalah kehidupan kita. Saya melihat rumah saya, ini rumah saya. Saya melihat kendaraan saya, ini kendaraan saya. Ini istri saya, ini anak saya. Ini saya. Lupa ini milik Allah. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Maka ketika kita melihat alam semesta serta isinya, astagfirullah. Ya Allah, ini milik Engkau. Ya Allah, milik Engkau. Ini tauhid rububiyah. Jadi saya akan ulangi bahwasanya di dalam hidup kita ada tauhid rububiyah. Saya mungkin ini mungkin ada yang baru gabung ya. Saya akan gambarkan tauhid rububiyah seperti apa. Tauhid rububiyah. Begini. Inilah gabungan ya supaya kita paham. Rabbun adalah yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, yang menata alam semesta.
Ini alam semesta. Ilahun adalah yang disembah, yang dikultuskan, yang disucikan. La ilaha, tidak ada yang aku sembah illallah, kecuali Allah. Tauhid uluhiyah. Ini mudah bisa dipahami. Jadi kalau kita melihat alam semesta serta seisinya, ini milik saya padahal milik Allah. Maka lemahlah tauhid rububiyah. Rabbun ini adalah fondasi yang disebut mengenal Allah. Mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Ilahun, la ilaha, tidak ada yang aku sembah, tidak ada yang aku besarkan, tidak ada yang aku agungkan, illallah, kecuali Allah. Tauhid uluhiyah. Maka asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu, aku menyaksikan. Apa yang Anda saksikan Allah? Bukan alam semesta serta seisinya. Kembalikan pada yang satu, tauhid. Mengembalikan pada yang satu adalah tauhid. Pasti yang mencipta satu, yang memiliki satu, yang mengatur satu, yang menata satu, yang menghiasi satu, yang menghidupkan, yang mencipta alam semesta satu, tauhid rububiyah. Yang memiliki alam semesta satu, tauhid rububiyah. Yang mengatur alam semesta satu, itu namanya tauhid rububiyah. Ini mengenal Allah. Ini dihancurkan oleh hawa nafsu kita. Ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Bukankah tubuh kita milik Allah? Enggak, punya saya, terserah saya. Ingat, ada orang yang mau gerakan tangan kakinya susah. Orang kena stroke. Ataupun HNP. Saya ini masih ada punya HNP. Gerak susah. Sakit. Kalau sholat, nggak bisa berdiri. Dulu pun gelisah. Karena subhanallah, itu berarti milik Anda, bukan milik Allah. Nah, ini yang dihancurkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu kita dihancurkan oleh setan. Dua musuh kita yang berbahaya. Maka itu para selebritis yang sangat terkenal, dia menunjukkan, saya orang pintar. Kalau dia terkenal dengan ilmunya, dia terkenal dengan pemain sinetron, pemain apalah. Wah, suara saya nyanyi bagus, saya cantik, saya gagah, dan seterusnya. Padahal itu milik Allah. Ini berbahaya. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita asyhadu adalah aku menyaksikan alam semesta sertasinya dikembalikan kepada Allah. Ini mengulang lagi, ini penting sekali. Ini yang dihancurkan oleh hawa nafsu kita. Ini yang dihancurkan oleh hawa nafsu kita. Kita menyaksikan ini alam semesta dikembalikan, mengembalikan kepada satu titik, yaitu Allah, mengembalikan kepada Allah. Ini mengembalikan alam. Ya. Jadi mengembalikan, ini namanya mengembalikan. Kembalikan pada satu, Allah, itu namanya tauhid. Mengembalikan pada yang satu. Jadi kalau kita tauhid, mengembalikan pada Allah. Siapa Allah? Yang mencipta. Tauhid rububiyah, ini namanya baca, iqra, bacalah. Dengan segala kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mengembalikan pada yang satu, Allah. Sementara kalau Anda tidak ada ini semuanya, berarti Anda tidak mengembalikan pada Allah, maka bentuknya adalah kita milik saya, ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya. Ini yang berbahaya sekali. Nah. Jadi asyhadu adalah ini milik Allah. Jadi ada dua nih, kemarin kita sudah membahasnya. Ya. Ini milik saya, ini milik saya. Alam semesta terbelenggu. Yang membelenggu ini adalah hawa nafsu dan setan. Padahal ini milik Allah, inilah gambarannya. Terbelenggu deh. Alam semesta terbelenggu. Tidak mengenal Allah. Saya bangun tidur, seakan-akan, ya dari sebelumnya tidur, bangun tidur, ya udah. Seakan-akan tidak ada Allah, tidak kenal Allah. Rutinitas jadi Tuhan kita. Habis nggak ada. Alhamdulillah Allah. Terima kasih Allah. Kau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan kau memberikan kesehatan. Itu keluar WC. Akhirnya kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Makan, aduh, tadi udah getar nih, lapar sekarang. Habis minum, habis makan, mantap. Nggak ada Allahnya. Ini paradigma yang konservatif. Maka pikiran kita, hati kita, pikiran dan hati terbelenggu dalam hukum alam. Inilah dibelenggu oleh hawa nafsu dan setan. Jadi kita harus ngerti musuh kita siapa? Ya diri kita sendiri. Subhanallah. Inilah yang kita hancurkan dengan kembali kepada Allah, supaya pikiran dan hati terbuka. Pikiran dan hati terbuka. Ya Allah, ini dari Engkau ya Allah. Ini dari Engkau ya Allah. Ini dari Engkau ya Allah. Ini dari Engkau ya Allah.
Maka itu tadi saya kasih tanya pertanyaan pada bapak-bapak ibu yang ada di Indonesia tadi pagi sebelum Anda ke WC, duduk dulu nggak, zikir dulu nggak, atau langsung ke WC? Habis keluar WC, thank you nggak Allah, thank you. Gitu. Sehal. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah. Ya. Maka itu mengenal adalah pondasi mengingat. Mengenal dulu baru ingat. Gimana mau ingat kalau nggak kenal? Ya, ini hukum alam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bisa berpikir melihat alam semesta serta sisinya dan ada hawa nafsu yang menghancurkan itu semua. Ya, maka itu ini sebagai kata-kata yang terakhir buat saya, banyaklah berzikir, ya Allah lindungilah dari keburukan diriku sendiri. Itu penting. Nah, yang gampang gitu kan. Maka itu kadang-kala kita lihat doa-doa, ya Allah berikan cahaya dalam pendengaranku, penglihatanku, dalam tutur kataku, cahaya dari depanku, belakangku, kanan kiri. Jadi kita minta dari Allah proteksi. Ya Allah lindungilah aku dari keburukan diriku sendiri. Ini hadis-hadis sangat amat banyak sekali berbicara ini. Ya Allah lindungilah aku dari perbuatan jelek yang telah aku lakukan ataupun yang belum aku lakukan. Ini kadang-kala kita lupa berbuat maksiat, kita jangan ujuk-ujuk tiba-tiba menyalahkan setan. Ini gara-gara setan, ini gara-gara setan, ini gara-gara setan. Tidak demikian. Setan itu masuk karena kita kasih green light. Setan itu masuk karena kita kasih pintu yang terbuka. Nah, kalau pintunya ditutup, tidak diaktifkan, fasilitasnya dimatikan, tidak diaktifkan, dia tidak akan bisa menggerakkan kita. Ini fasilitasnya dikasih. Oh, fasilitas itu jatahnya setan tadi. An-Nisa ayat 118 itu jatahnya setan. Jatahnya setan yang mana? Yang hawa nafsu kita. Subhanallah, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah SWT, setan tidak akan menggoda kita kecuali kita yang ngasih green light. Kalau kita tahan diri kita, setan sudah masuk. Tidak. Gitu. Ini bisikan kagak benar. Maka itu orang-orang digiring ke neraka. Nauzubillah. Mereka mencerca setan. Gara-gara kamu. Kata setan, enak aja. Nyalain diri ente sendiri. Ini Al-Quran yang berbicara. Jangan dikit-dikit setan. Ini Al-Quran. Sebagai penutup, marilah kita membaca ayat suci Al-Quran yang tadi saya sudah menerangkan, yaitu surat Ibrahim. Ya, surat Ibrahim. Wa qala syaitan. Ini kata-kata setan. Lamma qudiyal amr. Ketika seluruh permasalahan sudah diputuskan. Maksudnya apa setelah diputuskan? Yang masuk neraka, yang masuk surga. Urusan hisab sudah kelar. Urusan ketentuan siapa masuk neraka dan surga sudah ketahuan. Setan ngomong itu nanti di akhirat. Kenapa? Sama-sama orang yang berbuat maksiat digiring ke neraka. Kata-kata setan, innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Hai manusia yang digiring setan. Allah udah ngasih tahu di dalam Al-Quran. Sudah memberitahukan janji-janji Allah itu benar. Nggak ada yang salah. Al-Quran hadis itu benar. Nggak ada yang salah. Sementara aku, nah nih, wa'atukum fa'akhlaftum. Aku ini ngasih janji kepada kalian. Fa'akhlaftukum. Aku bohong. Jadi yang bohong itu setan membohongi kita. Bisikan ini, angan-angan. La umanniyannahum. Saya kasih angan-angan. Padahal itu bohong semua. Bisikan-bisikan bohong semua. Kamu tuh hebat. Cari follower sebanyak-banyaknya. Supaya kamu terkenal. Setan semua tuh. Nah, kata-kata setan, wa makana alaikum min sultan, wa makana, kalimat kana itu dulu kami di dunia. Nah, ini tidak ada terjemahan mungkin bahasanya gitu kan. Bahasanya coba kita lihat. Saya pakai bahasa Arab masa. Wa makana alaikum, aku dulu di dunia nggak mempunyai kekuasaan terhadap kalian. Nah, di sini di dunia nggak ada nih bahasa Indonesia, tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu. Kalimatnya diterjemahkan. Tahu dari mana di dunia? Ini kalimat kana. Ini menunjukkan di dunia nih. Nah, ini tidak ada di terjemahan di sini. Maka itu pentingnya kita belajar bahasa Arab. Gitu. Dulu aku di dunia, aku nggak berkuasa terhadap kalian. Gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia, tidak ada kuasa bagiku sedikit pun terhadapmu. Maksudnya ketika Anda hidup di dunia, aku nggak bisa kuasa. Cuman, akan tetapi, aku hanya Anda autukum, cuman bisik-bisikin, ngajak-ngajakin.
Kalian fastajabtum li. Ngintil, ngikut. Nah, ini kadang-kadang kita lupa bahwa setan hanya membisikkan kita. Kalian, aku hanya menyuruh kalian. Kalian ikut seruan aku. Bahasanya. Jadi setan tuh bisikin ini, kamu hebat, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Suami istri dibisikin, cerai aja, cerai aja, cerai aja, gitu kan. Akhirnya bubar. Yang suka selingkuh dibisikin, wah selingkuh itu enak, bla 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 itu enak, enak. Subhanallah, kalian ngikut. Subhanallah. Anda ngeliat harta Anda, ini punya Anda, kamu kaya. Anda punya kecantikan, kamu cantik. Anda punya jabatan, kamu hebat. Terus ya, kalian ikut. Nah, ini yang penting, yang amat sangat penting kata-kata ini. Fala talumuni walumu anfusakum. Ini yang terpenting, amat sangat penting, gitu kan? Kenapa? Maka jangan mencerca aku, jangan nyala-nyalain aku, jangan menghina-hina aku. Walumu anfusakum. Itu gara-gara kamu diri sendiri kamu. Ini musuh kita. Ini musuh Anda ada di dalam, bukan saya. Saya hanya berkolaborasi dengan musuh yang ada dalam diri Anda. Subhanallah. Mudah-mudahan ayat suci Al-Quran ini kita bisa sadar musuh kita yang paling bahaya adalah diri kita sendiri. Musuh kita harus kita lemahkan dengan banyak berzikir, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak berpuasa, dengan banyak sholat tahajud, sholat sunnah. Bapak Ibu insya Allah Subhanahu wa taala, saya rasa untuk kajian ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Insya Allah mudah-mudahan besok kita ketemu lagi ya, setiap habis salat subuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah. Pak Ustadz. Salam. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz.